Ya, sewaktu duduk di bangku kuliah tentu Kang Maman ini juga punya riset ya Kang ya, dan mungkin melihat langsung atau mungkin mendatangi langsung beberapa pihak begitu. Tapi saya mungkin balik dulu ya ke zaman, saya sempat juga ada mendengar dulu yang kejadian seperti di Cianjur ini, jadi akan hebat begitu ya dari apa namanya statement seorang Bang Jagonya, seorang alumninya itu, jikalau bisa melakukan penyerangan terhadap sekolah lain gitu, bahkan berujung kepada misalnya kematian. Dan itu dianggap oleh mereka sebagai prestasi. Sekali lagi, itu bukan prestasi kan? Betul. Begitu Kang Maman. Betul, itu bukan prestasi, justru menakutkan. Tapi reputasi-reputasi yang menggentarkan itu sering diglorifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu kan. Untuk membuat orang menjadi kagum, menjadi takut pada orang tersebut. Itu yang dari tadi Arief mengingatkan saya, jangan sampai kita menyebut ini sebagai budaya kekerasan. Saya juga sepakat, nggak ada budaya kekerasan, sebenarnya budaya itu kan baik seharusnya. Itu positif gitu. Tapi menjadikan kekerasan sebagai hal yang biasa, bahkan kemudian siapa yang melakukan kekerasan itu sebagai reputasi yang menggentarkan dan membanggakan, ini yang harus kita putus. Tentu dengan ketegasan hukum. Dan buat anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara usia 12-18 itu kan juga tetap harus diproses. Ada penegakan hukum tapi sekaligus pembinaan. Dan pembinaannya harus 2 titik. Kepada pelaku tapi juga kepada korban. Jangan pernah lupakan korban. Karena bukan tidak mungkin trauma yang berkepanjangan membuat dia depresi atau melakukan balas dendam. Ya betul. Nah Kang Maman, ini kalau misalnya kita di posisi sebagai mungkin junior ya Kang. Ya. Gimana menghadapi senior yang mungkin kita takuti bersama, gak bisa melawan, gak punya daya apapun untuk melawan, kira-kira yang bisa dilakukan, dan juga mungkin kalau yang menjadi korban ini agar bisa merelakan agar tidak terjadi berikut-berikutnya, ini gimana sih Kang? Sekolah yang harus proaktif di situ. Betul-betul sekolah yang harus menegaskan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan tidak toleran dan tidak kondusif pada perilaku kekerasan misalnya. Dan kalau ada yang melakukan kekerasan harus berani bersuara. Sekolah yang harus berani seperti itu, karena yang junior-junior kan pasti takut semua. Menghadapi kelas 2, kelas 3, mereka takut semua. Lalu dia menunggu waktu mungkin. Itu dia. Nah, itu kan. Lalu kemudian selalu dibisikkan kan bahwa ini biasa loh dilakukan di sini. Doktrin. Ini yang saya bilang guru-guru harus masuk, orang tua harus mengenalkan hal tersebut, komite sekolah. Jangan cuma soal cari dana dan meningkatkan kualitas pendidikannya, tapi juga pembinaan kepada anak-anak. Tapi kadang yang ditakuti satu lagi nih, kalau misalnya ternyata alumni yang sudah lulus sudah jauh lebih lama seperti begitu ini ya. Yang 22 tahun tadi ini. Sudah masih lama. juga muncul. Terus ada backingan, seakan ada backingan untuk pihak sekolah dan segala macam. Jadi tentu takut, waduh kalau saya mengadu mungkin ini agak percuma. Soal backingannya mungkin alumni yang mungkin memiliki jabatan atau segala macam untuk dilaporkan ke polisi. Akan sulit, itu gimana Kang? Keberanian untuk melapor dan keberanian juga polisi untuk silakan melapor dan menutupi identitas korban, identitas pelapor. Orang kan takut kalau nanti saya melapor, saya ketahuan, saya akan kena bully lagi dari senior kan, saya akan jadi sasaran. Perlindungan terhadap korban dan pelapor itu menjadi hal yang penting. Itu yang penting. Kalau tadi tidak ada video misalnya, apa yang terjadi gitu kan? Itu yang menakutkan. Itu yang selalu saya katakan, ada gunanya ternyata media sosial dengan yang memvideokan. Tapi kan polisi jangan menunggu viral dulu baru bertindak. Oke. Anak-anak yang tidak bawa handphone dan lain sebagainya, orang-orang yang melakukan kejahatan dan tahu kalau direkam itu akan berbahaya buat dia, akan terus melakukan itu kalau kemudian hanya viral baru bertindak. Berarti kita belum bisa menyatakan literasi digital kita tuh sudah optimal, itu belum sepertinya ya. 4 pilar literasi digital skill, etik, safety, culture itu belum memasyarakat sama sekali. Masih ada di kalangan-kalangan tertentu. Nah 4 pilar literasi ini yang harus terus disuarakan. Bahkan kalau perlu sekolah-sekolah harus mensosialisasikan itu. Sebagaimana halnya kita selalu bicara tentang 4 pilar kebangsaan. 4 pilar literasi digital juga dibutuhkan buat anak-anak di sekolah. Baik. Oke, saya ingin ke Pak Kapolsek deh, AKP Hima. Pak Kapolsek mungkin bisa juga dijelaskan Pak Kapolsek. Karena kan ini kan terungkapnya karena memang ada video yang viral ini gitu Pak Kapolsek. Siapa sosok yang melakukan perekaman terkait dengan kegiatan yang tidak patut dipuji, tercela ini? Yang melakukan perekaman itu salah satu dari pelaku. Yang disayangkan ya umurnya masih di bawah umur, masih anak-anak. Jadi pelaku merekam kejadian,
disebar ke medsos, akhirnya terpantau oleh kami juga. Langsung kami melakukan penindakan untuk mengamankan semua pelaku. Dan semua ada 7 orang, alhamdulillah bisa kami amankan semua. Ternyata dari 7 orang tersebut, yang 1 orang dewasa dan 6 orang ini masih di bawah umur. Itu yang disayangkan. Itu apa dasar motif ya si perekam yang notabene masih anak-anak inilah gitu bisa katakan kan? Apa motifnya? Apa ininya? Apakah karena mau membanggakan diri atau show off betul. begitu disebar, tadi Pak Kapolsek menyebut disebarluaskan seperti itu. Iya. Kemungkinan yang bersangkutan mau mengabadikan kegiatan perundungan tersebut. Ya bisa jadi untuk sebagai eksistensi diri ini, bahwa mereka mungkin merasa berkuasa atau merasa senior, sehingga bisa melakukan tindak kekerasan terhadap juniornya atau pihak sekolah. Itu kan sekolah lain ya, beda sekolah. Jadi mereka mungkin ingin menunjukkan eksistensinya. Ini yang 22 tahun salah satu tersangka yang sudah di atas 17 tahun ini, hubungan dengan mereka yang masih di bawah umur ini apakah memang senior alumni atau seperti apa? Mereka teman, jadi ada kelompok gitu ya, mereka bentuk kelompok. Bukan alumni satu sekolah sih, tapi mereka kenal gitu, satu sama lain. Terus mungkin ada ide dari yang AJ untuk mempengaruhi adik-adiknya ini, teman-teman yang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Ya Pak Kapolsek, tadi kan sempat disebutkan juga oleh Kang Maman bahwa pihak kepolisian ini harus bertindak tegas juga jika ada laporan-laporan. Nah sejauh ini apakah di sana sendiri sudah ada mendapatkan beberapa laporan terkait perundungan yang terjadi di sekolah? Kebetulan untuk kejadian seperti itu baru kali ini. Langsung viral dan kami langsung melakukan tindakan pengamanan untuk menangkap para pelaku, dan juga kami memintai keterangan seluruh korban. Untuk prosesnya masih berjalan ya sampai dengan saat ini. Pak Kapolsek, ancaman pasal dan hukuman mungkin yang diterapkan kepada para pelaku ini? Pasal yang kami terapkan adalah pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23, nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak. Untuk ancamannya adalah 3 tahun 6 bulan. Kang Maman, terakhir dari Anda. Kita harus memutuskan tali kekerasan ini. Dan kita harus menegaskan kepada semua anak-anak kita bahwa kekerasan itu bukan reputasi tapi tragedi. Itu yang harus ditekankan terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan menyebarkan ini kan bisa karena 2 hal. Dia menganggap ini reputasi yang membanggakan, atau memang dia tidak tahu bahwa kekerasan ini adalah perbuatan yang salah, yang bisa melanggar hukum dan juga merugikan buat dia. Nomor 2 bahaya itu ya. Itu yang menakutkan. Kalau sudah menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan tidak ada penggentar jeraan dengan penghukuman dan mendidiknya, kita takut bahwa akhirnya memang kita masuk ke dalam situasi kekerasan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang harus diputus. Langkah preventif yang bisa dilakukan gimana nih Kang? Kalau tadi kan memang dari pihak kepolisian kalau mendapat laporan tentu ada tindakan. Nah untuk langkah preventif. Berani melapor itu mungkin salah satunya. Salah satunya adalah berani bersuara. Dan yang kedua, di sekolah dan di rumah itu anak itu butuh kawan karib. Butuh kawan karib yang tidak menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, tapi dengan cinta, dengan dialog, dengan komunikasi yang baik. Itu penting sekali. Terima kasih Kang Maman Herman atas analisa paparannya, waktunya juga hadir bersama kami. Pak Kapolsek Pacet Cianjur, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Baik.